15 Sisi Gelap Vietnam, negara paling unik di dunia. Dokumenter perjalanan nomor 15. Budaya menggunakan uang untuk cepat menyelesaikan masalah di Vietnam. Ada ungkapan yang kira-kira berarti penyelesaian cepat. Kedengarannya sopan dan ramah, seperti gestur hormat. Tetapi di baliknya ada jejaring pengaruh yang sunyi. Sebuah budaya di mana hampir apapun bisa dilancarkan dengan tanda terima kasih yang tepat. Kalau di Amerika Serikat, Anda bisa menunggu berminggu-minggu untuk mengurus dokumen di kantor layanan kendaraan atau balai kota. Di Vietnam, banyak hal punya harga tidak resmi untuk layanan prioritas. Kena tilang, sekitar $20, kurang lebih setara biaya nongkrong kopi yang menyenangkan, bisa membantu Anda melewati atau langsung mengurangi denda. Istilah uang kopi pun menjadi kode nasional untuk suap kecil, membuat layanan publik terasa seperti gerbang tol pribadi. Warga lokal bahkan punya sebutan yang lebih halus, biaya fleksibel. Sebuah survei Transparency International menemukan bahwa hampir sepertiga warga Vietnam mengaku memberi hadiah atau uang kepada pejabat hanya untuk mempercepat urusan. Jarang yang menyebutnya suap, karena tanpa uang kopi itu, berkas Anda bisa saja dibiarkan berbulan-bulan tanpa disentuh. Jadi pertanyaannya, kalau $20 bisa menghapus denda, apakah Anda akan membayarnya? Dan menurut Anda, apakah suap kecil seperti ini justru merusak masyarakat lebih parah daripada suap yang besar? Nomor 14. Negara paling berisik di Asia Tenggara. Kalau Anda terbiasa dengan ketenangan pinggiran kota di Amerika, Vietnam bisa membuat indera Anda kaget. Sering disebut sebagai negara paling berisik di Asia Tenggara, ada sisi gelap di baliknya. Polusi suara sudah teranyam ke dalam keseharian dan budaya. Di Vietnam, keheningan hampir terasa seperti kemewahan. Dari fajar hingga tengah malam, negeri ini seolah tak pernah benar-benar beristirahat. Klakson, teriakan pedagang kaki lima, pengeras suara umum, arak-arakan pernikahan, sampai karaoke keliling bercampur menjadi simfoni tanpa jeda yang oleh warga lokal bercanda disebut suara kehidupan. Di kota-kota seperti Hanoi atau Ho Chi Minh City, rata-rata penduduk menahan paparan kebisingan lebih dari 105 desibel setiap hari, jauh di atas batas aman yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia. Saat jam sibuk, kekacauannya mencapai level seperti medan perang. Motor membunyikan klakson, pengemudi berteriak, pejalan kaki ikut berteriak hanya agar terdengar. Malam hari, soundtracknya berubah. Dari klakson menjadi musik yang menggelegar di pesta pernikahan, ulang tahun, dan acara karaoke dadakan di jalan. Banyak orang asing mengaku berminggu-minggu untuk beradaptasi. Ini memberi kita sekilas gambaran kontras budaya yang lebih dalam. Di barat, sunyi berarti nyaman dan ruang pribadi. Di Vietnam, suara yang konstan memantulkan sisi gelap pertumbuhan kota yang begitu cepat, di mana energi manusia dan hiruk-pikuk urban melaju melewati batas kedamaian. Nomor 13. Kekhawatiran tentang jajanan kaki lima Vietnam adalah surga bagi pecinta kuliner jalanan. Kota-kota seperti Hanoi, Ho Chi Minh City, dan Da Nang sering masuk daftar terbaik di dunia, bahkan kerap menduduki puncak daftar kuliner kaki lima Asia versi CNN dan Lonely Planet. Hidangan seperti bun cha, pho, banh mi, dan goi chuan mungkin tampak sederhana, namun rasanya memikat siapapun. Namun di balik cita rasa yang terasa surga itu, ada kekhawatiran yang jarang dibahas. Banyak lapak makanan berdiri tepat di pinggir jalan, berdampingan dengan asap knalpot, debu halus, dan selokan terbuka. Minyak goreng dipakai ulang berkali-kali sampai mengental seperti getah, tetapi tetap saja mendesis di wajan. Cara untuk menekan biaya. Banyak bahan datang dari pasar grosir tanpa pemeriksaan, diawetkan dengan bahan kimia, atau dibiarkan semalaman dalam kondisi panas. Meski begitu, warga lokal tetap makan setiap hari, dan turis pun antusias mengantre. Sebagian besar pedagang adalah pekerja informal, para perantau dari desa yang tidak punya cukup modal untuk menyewa tempat layak atau memenuhi aturan kebersihan. Bagi mereka, gerobak kecil adalah soal bertahan hidup. Memakai ulang minyak atau memilih bahan yang murah sering menjadi satu-satunya cara untuk tetap berjalan di pasar yang keras dan kompetitif. Walau pemerintah sudah memperkenalkan kebijakan untuk meningkatkan keamanan pangan, para pelancong dan ekspatriat tetap perlu waspada. Nikmati rasanya, tetapi pahami juga apa yang tersembunyi di balik. Nomor 12. Tunawisma aneh di Vietnam. Di Vietnam, kata tunawisma tidak hanya menggambarkan orang yang menganggur atau pengembara. Banyak orang bekerja di kafe-kafe kelas atas, fasih berbahasa Inggris, dan tampak sukses di siang hari.
Namun saat malam tiba, mereka menggelar tikar untuk tidur di bawah jembatan atau di taman. Mereka dikenal sebagai tunawisma modern, bekerja dan berpendidikan, tetapi tidak mampu menyewa kamar di kota-kota tempat biaya hidup terus melambung dari hari ke hari. Urbanisasi yang cepat telah mengubah rumah menjadi sebuah hak istimewa. Di Hanoi dan kota Ho Chi Minh, harga rumah telah naik 3 kali lipat, bahkan sampai 5 kali lipat dalam kurun 1 dekade. Sementara upah pekerja biasa nyaris tidak bergerak. Banyak pekerja konstruksi yang membangun apartemen mewah justru harus tidur di selokan, toilet terbengkalai, atau tempat berteduh darurat seadanya. Mereka membangun rumah untuk orang lain tetapi tidak memiliki satu pun untuk diri sendiri. Di sepanjang trotoar muncul rumah-rumah kecil yang bisa dipindahkan, terbuat dari kayu, terpal, dan lembaran logam, lengkap dengan tempat tidur, sudut memasak, dan televisi bertenaga baterai. Orang-orang ini hidup bertahun-tahun tanpa alamat, tanpa dokumen domisili, dan tanpa pengakuan dalam sistem publik. Di Saigon, sebagian tunawisma bahkan punya Wi-Fi, menonton YouTube, menggulir TikTok, dan mengisi daya ponsel di kafe internet. Pemandangan ini terasa surreal, orang tanpa rumah, tetapi sepenuhnya terhubung dengan dunia digital. Jadi pertanyaannya begini, apakah Vietnam benar-benar bisa disebut maju jika orang-orang yang membangun cakrawalanya saja tidak mampu menyewa sebuah kamar? Tulis komentar 5 jika Anda percaya paradoks ini memperlihatkan kegagalan perencanaan kota. Nomor 11. Kota modern yang berubah menjadi sungai. Lihat gedung-gedung pencakar langit di Hanoi atau Saigon, dan Anda akan melihat wajah kekuatan Asia yang sedang bangkit. Namun satu hujan lebat saja sudah cukup untuk membongkar kebenaran pahit tentang pembangunan yang tidak merata. Alih-alih lalu lintas modern, orang-orang justru mendayung melewati jalan-jalan pusat kota dengan pelampung atau kotak busa. Rasanya seperti melihat sebuah Tesla terjebak lumpur, sebuah paradoks kemajuan yang terlihat jelas. Penyebabnya terletak pada fokus Vietnam pada tampilan luar ketimbang fondasi. Negara ini membangun menara tinggi dan jalan lebar dengan cepat, tetapi masih bergantung pada sistem drainase yang usianya sudah ratusan tahun. Banjir bukan kebetulan, itu adalah hasil dari kelalaian. Setiap tahun, banjir kembali seperti fitur musiman, menimbulkan kerugian bernilai miliaran. Namun, hal itu diterima sebagai sesuatu yang normal. Negara berkembang cepat, tetapi infrastrukturnya rapuh, runtuh hanya dalam hitungan jam setelah hujan. Bisakah sebuah kota disebut modern jika orang harus naik perahu untuk berangkat kerja? Tulis komentar 6 jika Anda setuju paradoks ini memperlihatkan rapuhnya pertumbuhan perkotaan. Nomor 10. Jebakan turis di jalanan barat Vietnam. Pada malam hari, Bui Vien di Saigon dan Ta Hien di Hanoi bersinar seperti versi mini Las Vegas. Musik menggelegar, bir melimpah, dan ribuan backpacker berdesakan dalam kabut asap dan euforia. Banyak orang percaya jalan-jalan ini menunjukkan Vietnam yang sebenarnya. Padahal di balik lampu neon, tersembunyi kenyataan yang lebih gelap. Banyak turis terperangkap jebakan harga. Minuman ditagih 3 kali lipat dari harga menu, atau koktail yang terlalu encer sampai rasanya seperti es saja. Sebagian bar lupa mengembalikan kembalian atau diam-diam menambahkan item ketagihan. Dalam keramaian, copet-copet terampil bergerak tanpa terlihat menyatu dengan hiruk-pikuk malam. Media internasional pernah memperingatkan bahwa Bui Vien dan Ta Hien adalah surga bagi turis, tetapi mimpi buruk bagi dompet. Banyak warga lokal menganggap pungutan berlebihan sebagai cara bertahan hidup, sementara pengunjung sering menganggapnya sekadar bagian dari pengalaman. Namun, masalah yang lebih dalam adalah soal kepercayaan. Jalan-jalan ini seharusnya menjadi simbol pertukaran budaya, tetapi justru berubah menjadi tempat di mana turis belajar curiga, bukan merasa terhubung. Pada akhirnya, itu meninggalkan bekas, memperlihatkan bagaimana Vietnam pada beberapa kesempatan lebih menghargai keuntungan jangka pendek daripada reputasi yang bertahan lama. Nomor 9. Pengemis kaya di Vietnam. Tidak semua orang yang menadahkan mangkuk untuk meminta uang benar-benar miskin. Di berbagai kota besar, praktik mengemis secara profesional telah menjadi industri yang berjalan senyap. Bagi sebagian orang, ini dianggap pekerjaan yang stabil, bahkan sering menghasilkan lebih banyak daripada pekerja biasa. Berbagai laporan menggambarkan pengemis yang naik skuter, memakai ponsel mahal, bahkan bekerja di bawah bos yang mengelola kelompok berisi 5-12 orang, membagi sudut jalan dan peran, mulai dari penyandang disabilitas hingga biksu lansia yang meminta sedekah.
Banyak yang menghasilkan sekitar 500.000 dong Vietnam per hari, sekitar 20 dolar Amerika Serikat. Pendapatan yang cukup layak di Vietnam. Ironisnya, sebagian dari mereka punya rumah dan keluarga, tetapi memilih jalan ini karena uangnya mudah dan tidak menuntut keterampilan. Sementara itu, orang yang benar-benar miskin atau sakit justru sering diragukan dan diabaikan. Sisi gelapnya bukan hanya pada tipu dayanya, tetapi pada sistem yang membiarkannya tumbuh. Pengawasan yang lemah membuat kelompok kriminal mengeksploitasi kebaikan hati demi keuntungan. Pelan-pelan menguras empati masyarakat. Orang takut tertipu, lalu berhenti menolong sama sekali. Sebuah negara bisa tumbuh cepat, tetapi ketika rasa welas asih memudar, itulah kehilangan yang sesungguhnya. Nomor 8. Budaya pelepasan terbalik di Vietnam. Dalam ajaran Buddha, melepas liarkan hewan dimaksudkan sebagai simbol welas asih dan penghormatan terhadap kehidupan. Namun di Vietnam, ritual suci ini mengalami sisi gelap, berakar pada kesalahpahaman dan dampak buruk bagi lingkungan. Inilah fakta yang mengejutkan. Saat hari-hari raya Buddha, jutaan ikan, burung, dan kura-kura dilepaskan ke sungai dan danau sebagai perbuatan kebajikan. Banyak orang percaya membebaskan makhluk hidup akan membawa berkah dan keberuntungan. Tetapi kenyataannya tragis. Ibarat melempar ikan tropis ke kolam yang membeku, kebanyakan mati dalam hitungan jam. Banyak yang tewas karena syok, cedera saat pengangkutan, atau dengan cepat ditangkap kembali oleh pihak yang mencari untung dengan menjualnya lagi. Aksi yang tampak mulia ini, tanpa disadari, justru menghidupi industri yang dibangun di atas eksploitasi. Kerusakan yang lebih dalam terjadi pada lingkungan. Pelepasan massal spesies non-asli mengacaukan ekosistem setempat, memperparah polusi, dan mengancam satwa liar lokal. Ini sebuah kontradiksi yang menyakitkan. Spiritualitas dan kebaikan dirayakan, sementara sains dan tanggung jawab diabaikan. Orang mengira mereka sedang menyelamatkan nyawa, padahal sebenarnya mereka diam-diam melukai alam yang ingin mereka lindungi. Nomor 7. Daging anjing, hidangan yang kontroversial. Di Vietnam, anjing bukan hanya teman. Bagi sebagian orang, anjing juga dianggap sebagai hidangan tradisional yang diyakini membawa keberuntungan. Menjelang akhir setiap bulan lunar, restoran daging anjing dipenuhi pelanggan yang yakin bahwa memakannya dapat menolak sial dan mengundang rezeki. Dari Hanoi hingga Nam Dinh, jalan-jalan seperti Nhat Hanh, Phu Thuong, dan Chao Jai dulu terkenal dengan deretan lapak daging anjing. Hidangannya diolah dengan cara yang rumit, dikukus, dipanggang, atau dipadukan dengan terasi udang fermentasi untuk memperkuat rasa. Namun di balik aroma itu ada kenyataan yang mengusik. Hewan yang dipuji sebagai sahabat terbaik manusia berubah menjadi simbol ritual dan takhayul. Kelompok perlindungan hewan memperkirakan bahwa jutaan anjing disembelih untuk makanan di Vietnam setiap tahun, meski kota-kota besar berupaya mengurangi praktik ini. Menariknya, banyak anak muda Vietnam di kota kini menolak daging anjing, menganggapnya sebagai peninggalan masa lalu yang memalukan. Hal ini memicu benturan sunyi antara tradisi dan nilai-nilai modern. Vietnam kini berada di persimpangan budaya, berusaha menghormati warisan sambil menyesuaikan diri dengan standar global tentang kasih sayang dan perlakuan yang manusiawi terhadap hewan. Nomor 6. Festival Hantu, membakar rumah untuk orang yang telah tiada. Setiap bulan Juli dalam kalender lunar, langit Vietnam berpendar oleh ribuan nyala kecil. Inilah Phulan yang dikenal secara internasional sebagai Festival Hantu, masa ketika yang hidup mengirim persembahan untuk leluhur. Namun hadiah-hadiah ini bukan bunga atau lilin, melainkan replika dari kertas berupa rumah, mobil, bahkan iPhone, yang semuanya dibakar untuk bekal di alam setelah kematian. Dari utara hingga selatan, banyak orang percaya bahwa membakar uang arwah memastikan kenyamanan dan kemakmuran bagi orang tercinta di alam sana. Namun biayanya sangat besar. Menurut Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Vietnam, lebih dari 50.000 ton uang arwah dibakar setiap tahun, melepaskan puluhan ribu ton karbon dioksida dan debu halus, bersama zat pewarna beracun, timbal, serta bahan kimia dari kertas berlapis emas. Sebuah paradoks yang menyeramkan. Ritual yang berakar pada bakti kepada orang tua ini kini menjadi salah satu sumber polusi yang paling jarang dibahas di Asia, polusi spiritual. Hari ini, banyak anak muda Vietnam mulai bertanya, benarkah orang yang telah tiada membutuhkan sebuah rumah mewah atau sebuah telepon pintar? Di Amerika Serikat, orang menghormati yang telah pergi dengan bunga dan kenangan. Di Vietnam, mereka mengirim seluruh dunia materi melalui api. Nomor 5.
Pendudukan trotoar sebagai budaya Vietnam. Di Vietnam, trotoar bukan sekadar tempat berjalan, melainkan perpanjangan hidup sehari-hari yang benar-benar bernapas. Pagi hari, trotoar berubah menjadi kedai kopi yang ramai. Siang hari, menjadi restoran dadakan dengan aroma daging panggang. Dan malam hari, menjelma menjadi area parkir, tempat pangkas rambut, bahkan ruang tamu terbuka, tempat para tetangga berkumpul mengobrol. Dari Hanoi hingga Saigon, pemandangan ini terjadi setiap hari. Pejalan kaki, terjebak antara kemudahan dan kekacauan, sering terpaksa turun ke jalan, menyelinap di antara motor yang membunyikan klakson dan mobil yang melintas. Apa yang dulu menjadi kebanggaan budaya jalanan Vietnam, perlahan berubah menjadi medan perebutan ruang. Para pedagang berebut setiap meter, masing-masing berusaha mendapatkan titik terbaik untuk mencari nafkah hari itu. Pemerintah kota meluncurkan kampanye demi kampanye untuk merebut kembali trotoar, mengecat garis, memberi denda, bahkan menyita peralatan. Namun dalam beberapa minggu, lapak-lapak yang sama kembali lagi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ini adalah siklus yang mencerminkan persoalan yang jauh lebih dalam. Tarik-menarik antara bertahan secara ekonomi dan ketertiban kota. Menurut Kementerian Perhubungan Vietnam, lebih dari 90% jalan di kota-kota besar kini tidak lagi memiliki ruang yang memadai bagi pejalan kaki. Turis dan pendatang baru sering mengaku bahwa berjalan kaki di Vietnam terasa seperti aksi kecil penuh keberanian. Menghindari lalu lintas, menjaga keseimbangan di tepi kekacauan yang bergerak, karena memang tidak ada tempat lain untuk melangkah. Nomor 4. Rasa ingin tahu soal kehidupan pribadi, budaya mengurus urusan orang lain. Di Vietnam kamu bisa bertemu seseorang untuk pertama kalinya, dan dalam hitungan menit mereka akan bertanya, usiamu berapa? Sudah menikah belum? Gajimu berapa? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyinggung, itu lahir dari rasa ingin tahu yang tulus, yang dalam budaya Vietnam sering dipandang sebagai tanda kehangatan dan kedekatan, bukan sebagai bentuk ikut campur. Namun, di balik obrolan yang terlihat polos ini, ada pola budaya yang lebih dalam, yang dibangun di atas kebiasaan membanding-bandingkan. Di daerah pedesaan, orang mengikuti perkembangan hidup tetangga sebagai irama sosial. Siapa yang baru menikah, siapa yang membangun rumah baru, atau siapa yang berhasil membeli mobil. Ini menjadi cara untuk mengukur kemajuan di dalam komunitas. Di kota-kota besar, kebiasaan ini tampak lebih halus, tetapi tetap kuat, dalam bentuk yang sering disebut, setengah bercanda, sebagai gosip yang beradab. Di kafe, kantor, atau di media sosial, kehidupan pribadi dengan mudah berubah menjadi bahan hiburan bersama dan spekulasi ramai-ramai. Para sosiolog menggambarkan ini sebagai budaya komunitas yang berlebihan. Cara berpikir sosial ketika batas antara ruang pribadi dan ruang publik nyaris menghilang. Bertanya hal-hal pribadi dianggap ramah, tetapi bagi orang luar, rasanya seperti interogasi ringan. Yang lebih kelam, rasa ingin tahu di sini sering menyembunyikan naluri halus untuk mengurutkan orang lain. Siapa yang hidupnya lebih baik, siapa yang tertinggal, dan siapa berada di posisi mana dalam hierarki sosial. Ini seperti versi budaya dari kebiasaan menghitung kekayaan bersih seseorang di Beverly Hills. Bedanya, di Vietnam, itu dilakukan sambil minum teh, dengan senyum ramah. Nomor 3. Permukiman kumuh terselubung di dalam kota. Di balik gemerlap cakrawala Hanoi, kota Ho Chi Minh dan Da Nang, ada dunia tersembunyi yang hampir tak pernah dilihat wisatawan. Di belakang dinding pusat perbelanjaan mewah dan menara kaca, terdapat tak terhitung rumah kos, ruang sempit, bahkan tak lebih besar dari garasi mobil. Di sini, puluhan ribu pendatang, buruh, dan mahasiswa berbagi kamar berukuran kurang dari 12 meter persegi, tanpa jendela, tanpa ventilasi, dan seringkali tanpa kamar mandi pribadi. Biayanya terdengar terjangkau, sekitar 40 hingga 60 dolar per bulan. Tapi, harga sesungguhnya tidak diukur dengan uang, melainkan dengan kesehatan, kenyamanan, dan martabat. Pada siang hari, kamar-kamar mungil ini menahan panas seperti oven. Malam hari, bau lembab berjamur, dengung pelan kipas tua, dan suara air limbah yang mengalir di balik dinding tipis menciptakan suasana pengap yang membuat istirahat terasa sulit. Warga setempat menyebutnya permukiman kumuh mini, sisi gelap yang tersembunyi dari kota modern. Para pekerja yang membangun apartemen mewah, pengemudi motor yang membuat jalanan tetap bergerak, dan mahasiswa yang mengejar mimpi, akhirnya berhimpit di ruang-ruang ini. Di lingkungan seperti ini, setiap meter persegi adalah wilayah bertahan hidup. Dan tragedi ini tidak hanya terjadi di daratan. Di Delta Mekong, permukiman kumuh bahkan mengapung.
Sepanjang sungai di Chanto, Anjiang, dan Saigon Lama, ratusan keluarga tinggal di rumah darurat dengan lantai kayu yang rapuh. Di sana, sungai yang menopang hidup juga menjadi tempat orang mandi, memasak, dan membuang limbah. Air yang mereka andalkan adalah air yang sama, yang perlahan-lahan meracuni mereka. Sebagian penghuni menertawakan keadaan mereka sambil bercanda. Setidaknya uang sewanya sudah termasuk udara segar. Namun, di balik humor itu ada kelelahan, kesadaran sunyi bahwa mereka hidup di tepi batas antara keberadaan dan lenyap. Ini paradoks yang menyakitkan. Sebuah negara yang bangga pada pertumbuhan ekonomi yang cepat, tetapi belum mampu menjamin kebutuhan manusia yang paling dasar, rumah yang aman dan layak. Jadi menurutmu, bisakah kamu bertahan hidup di kamar seluas 12 meter persegi di kota Vietnam yang katanya paling nyaman dihuni? Tulis 7. Di komentar kalau kamu percaya, kemajuan itu harus lebih dari sekadar gedung pencakar langit. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.